Tahukah kamu, menurut fisika modern, kita hidup di alam semesta yang usianya diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Di alam semesta yang begitu luas, cahaya dari bintang-bintang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan jutaan hingga miliaran tahun, hanya untuk sampai ke mata kita. Artinya, saat kamu melihat sebuah bintang malam ini, bisa jadi yang sedang kamu lihat bukanlah keadaan bintang itu sekarang, melainkan cahaya dari masa lalunya di alam semesta. Cara kita melihat waktu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan justru dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau manusia saja bisa mempelajari betapa rumitnya ruang dan waktu, lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan ruang, menciptakan waktu, dan menciptakan seluruh alam semesta? Pernah nggak kamu bertanya, kalau semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditulis Allah, untuk apa kita berdoa? Bukankah hasilnya akan tetap sama? Kalau memang Allah sudah menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin, bahkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Lalu, apa gunanya kita menangis di sepertiga malam, mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah? Kalau semuanya sudah diputuskan sejak awal, bukankah itu terdengar sia-sia? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan baru. Sejak zaman dahulu, banyak orang merasa bingung dengan hubungan antara doa dan takdir. Sebagian orang berkata, ngapain capek-capek berusaha? Kalau memang rezekiku segini, ya segini. Ada juga yang berkata, kalau memang Allah sudah mentakdirkan aku sembuh, tanpa doa pun aku akan sembuh. Bahkan ada yang sampai berpikir, kalau memang aku ditakdirkan masuk surga, buat apa susah-susah beribadah? Sekilas, logikanya terdengar masuk akal. Tetapi, apakah benar seperti itu? Mari kita mulai dari sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Allah memang telah menuliskan seluruh takdir. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. H.R. Muslim. Artinya, jauh sebelum manusia pertama diciptakan, jauh sebelum bumi dihuni, bahkan sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah mengetahui dan menuliskan seluruh, bahkan sebelum langit dan bumi ada. Allah sudah mengetahui dan menuliskan seluruh perjalanan kehidupan, setiap kelahiran, setiap kematian, setiap rezeki, setiap musibah. Bahkan, daun yang jatuh dari pohon pun tidak luput dari ilmu Allah. Allah berfirman, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. QS Al-An'am 59. Subhanallah, ilmu Allah begitu sempurna. Tidak ada satu detik pun yang luput dari pengetahuannya. Sampai di sini, mungkin kamu mulai berpikir, kalau semuanya memang sudah diketahui dan ditulis, berarti hidup kita sudah selesai dong. Kita hanya tinggal menjalaninya, seperti membaca ulang cerita yang akhirnya sudah diketahui. Kalau begitu, kenapa Allah masih menyuruh kita berdoa? Kenapa masih disuruh berusaha? Nah, disinilah muncul sesuatu yang sangat menarik. Di satu sisi, Allah mengatakan semua sudah ditulis. Tetapi di sisi lain, Rasulullah justru mengajarkan kita agar terus berdoa. Bahkan beliau bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Inal H.R. Tirmizi dinilai hasan oleh sebagian ulama. Tunggu dulu, bukankah ini terdengar seperti bertentangan? Kalau takdir sudah ditulis, bagaimana mungkin doa bisa mengubahnya? Apakah Allah mengubah keputusannya? Atau apakah sebenarnya kita selama ini salah memahami apa itu takdir? Sekarang bayangkan sebuah kejadian sederhana. Ada dua orang yang sama-sama sakit. Orang pertama berkata, kalau Allah memang mentakdirkan aku sembuh, aku pasti sembuh. Lalu dia tidak berobat, tidak berdoa, tidak melakukan apa-apa. Sedangkan orang kedua, dia berobat, dia menjaga pola hidupnya. Setiap malam dia berdoa kepada Allah sambil menangis. Beberapa minggu kemudian, orang kedua sembuh. Pertanyaannya, apakah kesembuhannya terjadi karena dia melawan takdir atau justru usaha dan doanya memang bagian dari takdir Allah? Contoh lain, seorang petani ingin panen, tetapi dia berkata, kalau Allah mentakdirkan aku panen, nanti tanaman akan tumbuh sendiri. Akhirnya, dia tidak menanam benih, tidak menyiram, tidak merawat sawahnya. Kira-kira,
Apakah dia akan mendapatkan hasil panen? Tentu tidak, karena Allah menciptakan dunia dengan sebab dan akibat. Kalau ingin kenyang, harus makan. Kalau ingin lulus, harus belajar. Dan kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, salah satu sebab terbesar yang Allah ajarkan adalah berdoa. Jadi, takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan, karena kita tidak pernah tahu takdir indah mana yang Allah simpan. Kalau doa bisa mengubah takdir, apakah Allah mengubah keputusannya? Tentu tidak. Allah Maha Mengetahui, ilmunya sempurna dan tidak pernah berubah. Lalu bagaimana memahami sabda Nabi? Tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hacer, Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahwa secara umum ada dua pembahasan tentang takdir, takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang pasti terjadi sesuai kehendaknya. Contohnya, datangnya hari kiamat dan berbagai ketetapan yang telah Allah pastikan. Takdir mu'allaq, yaitu ketentuan yang Allah kaitkan dengan sebab. Allah menjadikan belajar sebagai sebab mendapatkan ilmu, makan sebagai sebab kenyang, berobat sebagai sebab kesembuhan, dan doa sebagai sebab datangnya pertolongan. Jadi, doa bukan melawan takdir. Justru doa adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah." Artinya, Islam tidak mengajarkan kita hanya berdoa lalu menunggu keajaiban. Kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin, lalu memohon pertolongan kepada Allah. Begitu pula dengan silaturahmi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." HR, Bukhari dan Muslim. Artinya, Allah telah menjadikan silaturahmi sebagai salah satu sebab datangnya keberkahan umur dan rezeki. Kesimpulannya, jadi, Allah sudah mengetahui sejak awal bahwa kita akan berdoa, berusaha, dan menyambung silaturahmi. Semua itu adalah sebab yang Allah tetapkan dalam takdirnya. Karena itu, jangan hanya berdoa tanpa berusaha, dan jangan pula hanya berusaha tanpa berdoa. Keduanya harus berjalan bersama.